Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Wardani, saya Muhammad Ihab Ramadan dengan NIM 201061114 dari kelas A Hukum Kepailitan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menunaikan tugas ujian akhir semester yang mana dalam video ini dibagi menjadi dua, yaitu pemaparan materi pemahaman saya mengenai materi pertemuan 9 sampai dengan 15 Hukum Kepailitan, dan yang kedua mengenai analisis kasus yang saya ambil dari suatu kasus mengenai kepailitan. Langsung saja, mungkin saya akan membahas mengenai pemahaman saya dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan 15. Hakim pengawas adalah hakim untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, dan tugas hakim pengawas menurut pasal 15 Undang-Undang Pailit dan PKPU, putusan hakim tentang pernyataan pailit diangkat pula seorang hakim pengawas yang memiliki tugas yang pertama, mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini termaktub dalam pasal 65. Yang kedua, memimpin rapat verifikasi atau rapat kreditor. Hal ini termaktub dalam pasal 85. Yang ketiga, mengusulkan pengangkatan kurator tambahan ke pengadilan. Yang keempat, mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atau pelaksanaan tugas yang telah dilaporkan. Hal ini termaktub dalam pasal 74. Yang kelima, membentuk panitia para kreditor apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor, atau mengganti panitia kreditor sementara apabila dalam putusan pailit telah diangkat panitia kreditor sementara. Yang keenam, menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para kreditor. Yang ketujuh, meneruskan tagihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat verifikasi kepada hakim pengadilan yang telah memutus perkara. Yang kedelapan, mendengar saksi-saksi dan para ahli atas segala hal yang berkaitan dengan kepailitan. Hal ini termaktub dalam pasal 67. Yang kesembilan, memberikan izin atau menolak permohonan si pailit berpergian atau meninggalkan tempat kediamannya. Yang selanjutnya yaitu ada kurator. Kurator adalah pengampu dari si pailit dan bertugas untuk melakukan pengurusan atau pemberesan harta bodol pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal ini termaktub dalam pasal 69 Undang-Undang Pailit dan PKPU. Selain tugas utama yang telah disebutkan tadi, ternyata masih cukup banyak tugas dari kurator, di antara lain yang pertama, mengumumkan keputusan hakim tentang pernyataan pailit paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas. Yang kedua, yaitu mengumumkan putusan kasasi dan peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Yang keempat, melakukan pembebanan harta pailit dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya atas persetujuan hakim pengawas. Yang kelima, melakukan penyitaan terhadap harta-harta si pailit dengan memberikan tanda terima. Hal ini sudah sesuai dengan dalam pasal 98 Undang-Undang Pailit dan PKPU. Dan dalam penyitaan ini harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang keenam, menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar ulang piutang si pailit paling lambat 2 hari setelah pengangkatannya sebagai kurator. Hal ini termaktub dalam pasal 103. Yang ketujuh, membuka semua surat-surat dengan telegram si pailit yang dialamatkan pada pailit. Hal ini termaktub dalam pasal 105. Yang kedelapan, memberikan uang nafkah kepada si pailit setelah mendapatkan izin dari hakim pengawas. Hal ini termaktub dalam pasal 106. Yang kesembilan, menjual benda-benda si pailit atas izin hakim pengawas. Hasil penjualan tersebut dijadikan harta pailit. Yang kesepuluh, membuat suatu akor atau perdamaian setelah mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Hal ini sesuai dengan pasal 109. Yang kesebelas itu berhak untuk meneruskan perusahaan si pailit atas persetujuan para kreditor. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya yaitu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili para kreditor, sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor. Panitia kreditor dibentuk menjadi 2, yaitu panitia kreditor sementara yang mana
diangkat oleh pengadilan dengan putusan kepailitan atau dengan penetapan lain. Jumlah anggota sementara ini adalah 1 sampai 3 orang. Tugas dari panitia sementara ini untuk memberikan nasihat kepada kurator mengenai pengelolaan harta pailit selama belum dibentuk panitia kreditor tetap. Yang kedua, panitia kreditor tetap. Ya, ini yang dibentuk oleh hakim pengawas apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditor sementara. Panitia kreditor tetap anggotanya dipilih dalam panitia kreditor sementara. Sama dengan yang sementara, yang tetap ini jumlah anggotanya 1 sampai 3 orang. Namun dalam praktik bisa bertambah hingga 5 orang. Untuk tugas dari tetap itu sama halnya dengan yang sementara. Selanjutnya yaitu ada rapat para kreditor, merupakan forum resmi bagi para kreditor untuk memutuskan berbagai hal yang berkaitan dengan kepailitan atau PKPU yang terjadi. Yang biasa rapat-rapat itu terdiri dari rapat verifikasi, rapat untuk membicarakan perdamaian, yang rapat luar biasa, rapat untuk membicarakan perusahaan si pailit, lalu yang terakhir rapat untuk membicarakan pemberesan dan memverifikasi tagihan yang terlambat masuk. Baik, yang selanjutnya itu ada bantahan dan penyelesaian perselisihan dalam rapat pencocokan tagihan. Biasa disebut dengan verifikasi. Hal ini akan dilangsungkan dengan acara rapat yang akan diikuti oleh kurator, debitor pailit, kreditor, serta hakim pengawas. Acara rapat biasanya dilakukan beberapa kali seperti pra-verifikasi, verifikasi, dan verifikasi lanjutan jika tidak ada kesepakatan antara kurator, debitor pailit, dan kreditor. Dalam rapat ini kreditor datang kepada kurator untuk menyampaikan tagihan sebelum batas akhir penagihan utang. Lalu kurator di dalam rapat pra-verifikasi menanyakan kepada debitor pailit apakah utang tersebut diakui atau tidak. Jika tidak, maka rapat akan berlangsung ke verifikasi dan verifikasi lanjutan. Dalam verifikasi lanjutan biasanya kurator menanyakan pendapat kepada kreditor lain mengenai utang kreditor tertentu yang tidak diakui oleh debitor pailit guna mendapatkan pengakuan utang tersebut walaupun debitor pailit sendiri tidak mengakui. Baik, yang selanjutnya adalah pertemuan dari pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 11. Perdamaian ini dalam hukum kepailitan dikenal juga dengan istilah akor. Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitor pailit dengan para kreditor di mana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut ia dibebaskan dari sisa utangnya sehingga ia tidak lagi mempunyai utang. Selanjutnya, pihak yang dapat mengajukan perdamaian atau akor dalam kepailitan adalah debitor pailit itu sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada akor atau perdamaian yang diterima dalam rapat verifikasi agar mempunyai kekuatan hukum haruslah mendapatkan pengesahan oleh hakim pemutus kepailitan. Sidang untuk mengadakan homologasi perdamaian itu diadakan paling sedikit 8 hari atau paling lambat 14 hari sejak pemungutan suara terhadap akor. Biasanya hakim pemutus memberikan pengesahan terhadap akor itu apabila yang pertama, aktiva harta si pailit ternyata lebih banyak dibandingkan dengan akor yang ditawarkan oleh si pailit. Yang kedua, dipandang cukup jaminan bahwa akor itu akan dapat dipenuhi dengan baik. Yang ketiga, terjadinya akor itu tidak ditandai dengan unsur kecurangan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada insolvensi. Insolvensi adalah ketidakmampuan debitor membayar utang-utangnya. Insolvensi terjadi apabila debitor pailit dalam verifikasi tidak mengajukan atau menawarkan perdamaian, rencana perdamaian ditolak, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang selanjutnya yaitu ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini berdasarkan pasal 215 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Baik, yang selanjutnya pertemuan dari pertemuan 12 sampai pertemuan 13 yang dimaksudkan dengan tundaan atau PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara untuk pembayaran utangnya. Berbeda dengan kepailitan, dalam PKPU pihak organ perusahaan termasuk direksi masih berwenang dalam menjalankan tugasnya. Hanya saja dalam menjalankan tugasnya dia harus diberi kewenangan atau dibantu atau disetujui oleh apa yang dimaksud dengan pengurus. Jika dalam kepailitan ini dinamakan dengan kurator. Pihak yang dapat mengajukan PKPU itu sendiri adalah yang pertama ada debitor.
Debitor yang dimaksud adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang kedua, kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayarkan utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Perkara kepailitan akan diputus dalam tenggang waktu paling lama 60 hari. Atas putusan pailit dapat diajukan kasasi dan peninjauan kembali dan diangkat satu atau lebih kurator. Sedangkan dalam PKPU permohonan diajukan oleh kreditor akan diputus paling lambat 20 hari. Jika permohonan PKPU diajukan oleh debitor pailit, maka akan diputus paling lama 3 hari. Lalu bagaimana sih berakhirnya PKPU? Yang pertama itu ada kesalahan debitor. Lalu yang kedua, keadaan harta debitor yang membaik, tercapai perdamaian, rencana perdamaian ditolak, perdamaian tidak disahkan di pengadilan niaga, PKPU dibatalkan, masa PKPU terlampaui, tidak tercapai perdamaian, PKPU secara tetap tidak disetujui oleh kreditor. Baik, yang selanjutnya itu ada perdamaian dalam PKPU. Debitor yang memohon penundaan pembayaran dapat mengajukan rencana perdamaian melalui pengadilan. Akor itu diajukan pada saat atau setelah mengajukan penundaan pembayaran. Berbeda dengan kepailitan, yang pertama dari segi waktu, akor PKPU diajukan pada saat atau setelah PKPU, sedangkan kepailitan setelah adanya putusan hakim. Yang kedua, penyelesaian akor dilakukan pada sidang pengadilan yang menerima pemohonan PKPU, sedangkan akor dalam kepailitan dibicarakan pada saat rapat verifikasi. Yang ketiga, syarat penerimaan akor pada PKPU. Syarat yang pertama yaitu persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya hadir dalam rapat tersebut. Yang kedua, persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor yang piutangnya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut. Yang keempat, kekuatan mengikatnya akor pada PKPU berlaku pada semua kreditur, sedangkan akor kepailitan hanya berlaku bagi kreditur konkuren. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus yang saya ambil itu berasal dari putusan nomor 51 garis miring PDT titik sus strip PKPU strip 2017 strip PN Niaga Jakarta Pusat dengan para pihak. Yang pertama ada PT Plaza Indonesia Realty sebagai pemohon 1, yang kedua ada PT Grand Indonesia sebagai pemohon 2, yang ketiga PT Gagan Indonesia yang dalam keadaan pailit sebagai pemohon ketiga. Dalam kasus ini, para pemohon memiliki permohonan yang kurang lebih sama, yaitu pada saat rapat pra-verifikasi ataupun verifikasi mengenai pencocokan tagihan utang dalam kepailitan. Dalam menganalisa kasus ini, saya akan menganalisis permohonan dari para pemohon satu persatu. Baik, langsung saja kepada analisis permohonan daripada pemohon ke-1. Baik, saya akan membacakan kasus posisinya terlebih dahulu. Kasus posisi dari pemohon 1 yaitu Plaza Indonesia Realty, bahwa hubungan hukum antara perseroan selaku pemberi sewa dan debitor pailit selaku penyewa timbul karena yang pertama ada perjanjian sewa untuk toko Adidas, yang kedua ada perjanjian sewa untuk toko Ted Baker, yang selanjutnya disebut dengan perjanjian sewa. Bahwa kemudian pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan pailit nomor 51 garing PDT titik sus PKPU garing 2017 garing PN Niaga Jakarta Pusat, putusan pailit dalam amar putusannya setidak-tidaknya menyatakan bahwa debitor pailit telah berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Maka perseroan kemudian telah menyampaikan nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor pailit kepada kurator berturut-turut melalui surat perseroan tertanggal yang pertama. Surat yang pertama itu tertanggal 21 Juni 2017, di mana perseroan telah menyampaikan adanya nilai kewajiban debitor pailit kepada perseroan sejumlah 8.732.161.678 rupiah. Lalu yang kedua, surat lanjutan yang mana perseroan menyampaikan tambahan dokumen untuk penyampaian nilai kewajiban dari debitor pailit kepada perseroan tanggal 13 Juli 2017.
Permohonan yang diajukan oleh PT Plaza Indonesia Realty yang pertama menolak bantahan dari debitur pilot dan kurator serta menyatakan bahwa nilai tagihan yang diajukan oleh perseroan selaku kreditor sebesar Rp8.732.161.678 terhadap debitur pilot PT Gagan Indonesia dapat diterima. Yang kedua, memerintahkan kepada kurator PT Gagan Indonesia yang dalam keadaan pilot agar memasukkan perseroan ke dalam daftar kreditor tetap PT Gagan Indonesia yang dalam keadaan pilot beserta segala akibat hukumnya. Yang ketiga, memerintahkan kepada kurator PT Gagan Indonesia yang dalam keadaan pilot untuk memasuki nilai tagihan perseroan selaku kreditor ke dalam daftar hutang debitor pilot dan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran hutang kepada para kreditor. Baik, langsung kepada analisis dari permohonan yang pertama, yaitu dari PT Plaza. Di dalam pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 atau Undang-Undang Pilot dan PKPU mengatakan paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pilot diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan yang pertama, batas akhir pengajuan tagihan, yang kedua, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Maka dari itu, sesuai dengan bunyi pasal 113 ayat 1 tadi, hakim pengawas beserta kurator dan debitur sepakat batas akhir pengajuan tagihan yaitu tanggal 7 Juli 2017 yang mana keputusan pilot itu sendiri jatuh pada tanggal 24 Mei 2017. Dalam permohonan PT Plaza, ternyata perseroan tersebut telah terlambat dalam pengajuan tagihan kepada debitur pilot melalui kurator yaitu pada tanggal 13 Juli 2017 dengan jumlah sebesar Rp8.732.161.678. Maka menurut penulis, sudah sewajarnya debitur menolak permohonan PT Plaza Indonesia untuk dimasukkan sebagai kreditor atau dimasukkan tagihan yang telah disebutkan oleh PT Plaza. Kurator sebagai pengampu harta pilot memberitahu sekaligus meminta persetujuan kepada para kreditor lain dalam rapat verifikasi lanjutan apakah setuju untuk memasukkan piutang PT Plaza Indonesia atau tidak. Hasil dari hal itu ternyata para kreditor lain setuju untuk dimasukkan tetapi debitor tetap pada pendiriannya untuk tidak mengakui piutang PT Plaza Indonesia. Dalam rapat lanjutan, tim kurator menyatakan menolak seluruh tagihan PT Plaza Indonesia Realty yang sebelumnya menerima karena tagihan tersebut merupakan penalti pengakhiran kontrak karena kepailitan yang meliputi kewajiban debitur untuk membayar uang ruangan dan service charge sampai dengan tahun 2021 untuk brand Adidas dan membayar uang sewa ruangan dan service charge sampai dengan tahun 2019 untuk brand Ted Baker. Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, ternyata memang debitur pernah membayarkan uang deposit nih yang semestinya harus dikembalikan oleh PT Plaza Indonesia Realty pada saat perjanjian itu berakhir, di mana untuk dua toko brand Adidas dan Ted Baker adalah sebesar Rp1.239.102.847. Perihal tagihan PT Plaza yang ternyata bukanlah suatu utang pilot, wajiblah ditolak karena sejak tanggal 30 Mei 2017 kepada pemohon keberatan oleh kurator bahwa PT Gagan Indonesia telah pilot sehingga tidak bisa dipintakan uang sewa lagi. Lalu perihal uang deposit sebesar Rp1.239.102.847 tadi harus dikembalikan kepada debitur pilot sebagai harta pilot sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 1 yaitu debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pilot sejak tanggal putusan pilot itu diucapkan. Artinya, uang deposit akan diurus oleh kurator sebagai pengampu harta pilot. Saya dalam menganalisa keputusan hakim yang menolak memasukkan utang PT Plaza Indonesia dan mengembalikan deposit yang ditahan oleh PT Plaza Indonesia memiliki posisi setuju terhadap putusan hakim dan menurut saya telah sesuai dengan Undang-Undang Pilot dan PKPU. Saran untuk para penagih hutang dalam kepailitan dipastikan untuk memperhatikan batas waktu dalam pengajuan utang dan lebih teliti dalam melakukan penghitungan dan penagihan agar permohonan tidak ditolak seperti PT Plaza Indonesia yang telah saya sebutkan tadi. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas soal permohonan yang kedua yang datangnya dari PT Grand Indonesia. Berbeda dengan Plaza Indonesia,
yang memohon untuk dimasukkan ke dalam piutang debitor pilot. Maksud dan tujuan permohonan pemohon PT Grand Indonesia adalah mengajukan keberatan atas hasil verifikasi tagihan kreditor konkuren PT Gagan Indonesia dalam pilot yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, telah diakui kurator dalam proses rapat pra-verifikasi dan rapat verifikasi yang berlangsung sebagaimana dinyatakan dalam surat tim kurator tertanggal 13 Juni 2017 perihal undangan rapat kreditur pertama serta surat tim kurator tertanggal 17 Juli 2017 perihal undangan rapat pra-verifikasi PT Gagan Indonesia yang dalam keadaan pilot dan surat tim kurator tertanggal 24 Juli 2017 perihal undangan rapat verifikasi atau pencocokan piutang. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 PT Grand Indonesia telah mendaftarkan dan menyerahkan sejumlah tagihan kepada kurator sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 7 Juli 2017 perihal pendaftaran tagihan PT Grand Indonesia kepada PT Gagan Indonesia dengan total 4.719.532.948 rupiah, bahwa seluruh tagihan yang disebutkan berasal dari perjanjian sewa. Untuk tagihan listrik bulan Mei 2017 debitor pilot tidak diakui, namun pada saat rapat verifikasi pada tanggal 9 Agustus 2017 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, debitor menolak tagihan listrik bulan Mei 2017 dengan alasan yang mengada-ngada. Baik, untuk analisis dari permohonan yang kedua yang datangnya dari PT Grand Indonesia ini sama dengan PT Plaza Indonesia, hanya sedikit yang berbeda, yaitu PT Grand Indonesia telah diterima penagihan utangnya oleh kurator, sedangkan PT Plaza Indonesia tidak. PT Grand Indonesia telah memberikan tagihan kepada kurator sebelum batas akhir penagihan utang, yaitu tanggal 7 Juli 2017. PT Gagan Indonesia tidak mengakui utang senilai 4.719.532.948 rupiah dan hanya mengakui tagihan atau utang pembayaran listrik senilai 29.366.757 rupiah. Ternyata dalam permohonan PT Grand Indonesia ini, PT Gagan Indonesia selaku perseroan yang pilot menyatakan bahwa perseroan telah deposit sejumlah uang untuk 4 toko, totalnya yaitu 1.201.660.250 rupiah. Perihal uang sejumlah 4.719.532.948 rupiah sejak tanggal 30 Mei 2017 telah diumumkan bahwa PT Gagan Indonesia telah pilot. Maka dari itu PT Gagan tidak bisa membayarkan uang sewa lagi. Terlebih yang ditagih oleh PT Grand Indonesia bukan uang sewa melainkan uang penalti karena PT Grand Indonesia menilai PT Gagan Indonesia telah memutus kontrak. Pada kenyataannya, penghitungan uang penalti telah melewati batas penghitungan. Untuk uang deposit, sama seperti kasus PT Plaza Indonesia, PT Grand Indonesia wajib mengembalikan kepada kurator sebagai harta pilot sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pilot dan PKPU. Baik, langsung saja kepada kasus posisi permohonan yang ketiga yang datangnya dari PT Gagan Indonesia dalam pilot itu sendiri. Maksud dan tujuan dari PT Gagan Indonesia adalah mengajukan keberatan atas hasil verifikasi tagihan kreditur konkuren PT Gagan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2017 yang diajukan oleh level 21 Mall dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tagihan piutang yang diajukan oleh level 21 Mall yaitu sebesar 90.660.010 rupiah ternyata dihitung sewenang-wenang dan perhitungan melampaui tanggal putusan pilot PT Gagan yaitu tanggal 24 Mei 2017 sehingga jelas melanggar pasal 137 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa kurator PT Gagan Indonesia yang dalam keadaan pilot tersebut telah keliru dalam merangkul tagihan piutang level 21 Mall sebesar Rp10.557.066 dengan alasan bahwa tagihan tersebut adalah tagihan di luar pembayaran uang muka atau down payment dan deposit yang dilakukan PT Gagan kepada level 21 Mall, bahwa berdasarkan dokumen perusahaan, PT Gagan menolak tagihan level 21 Mall beserta tagihan yang diakui oleh tim kurator PT Gagan Indonesia
tertanggal 9 Agustus 2017 dengan alasan adanya uang muka atau down payment yang telah dibayarkan oleh PT Gagan kepada level 21 mall, di mana uang muka atau down payment tersebut telah mengcover jumlah tagihan level 21 mall seluruhnya sebelum tanggal putusan pilot. Bahwa uang muka atau down payment adalah satu kesatuan dengan total harga sewa toko yang seharusnya mengurangi total harga sewa toko level 21 mall yang akan dibayarkan oleh PT Gagan. Namun, ternyata oleh level 21 mall pembayaran uang muka atau down payment tersebut tidak dihitung. Ternyata, terhadap uang muka atau down payment tersebut masih terdapat sisa yang masih dikuasai oleh level 21 mall, di mana seharusnya sisa uang muka atau down payment tersebut merupakan hak PT Gagan dan harus dikembalikan. Bahwa di samping itu ternyata level 21 mall juga telah menahan dana deposit sewa toko PT Gagan yang jelas-jelas merupakan harta pilot sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Seperti halnya dengan PT Plaza dan PT Grand Indonesia yang menahan deposit dari PT Gagan. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan jumlah uang yang pernah dibayarkan baik uang muka atau down payment dan dana deposit dari PT Gagan kepada level 21 mall tersebut masih melebihi jumlah klaim tagihan yang diajukan level 21 mall itu sendiri, sehingga sudah seharusnya PT Gagan menolak tagihan level 21 mall beserta tagihan yang diakui oleh tim kurator PT Gagan Indonesia yang dalam keadaan pilot tertanggal 9 Agustus 2017 dan menentukan kepada level 21 mall untuk mengembalikan sisa uang muka atau down payment serta dana deposit yang dikuasai oleh level 21 mall. Baik, yang selanjutnya ada analisis dari permohonan yang ketiga ini datangnya dari PT Gagan dalam keadaan pilot itu sendiri. Pada tanggal 14 Juni 2017, PT Eka Jaya Agung atau level 21 mall melalui kurir telah sudah mengajukan tagihan sebesar Rp90.660.010. Tagihan ini diterima oleh tim kurator karena didaftarkan sebelum melampaui batas akhir pengajuan tagihan yang ditetapkan oleh hakim pengawas, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2017. PT Eka Jaya Agung atau yang disebut dengan level 21 mall tidak pernah datang pada saat rapat pra-verifikasi maupun verifikasi ataupun verifikasi lanjutan. Dalam rapat pra-verifikasi ataupun verifikasi, debitur pilot tidak mengakui penagihan utang PT Eka Jaya Agung atau level 21 mall, namun kurator dalam verifikasi lanjutan telah mengakui penagihan utang PT Eka Jaya Agung tidak semua, namun hanya sebesar Rp10.557.066. Ternyata setelah kurator memeriksa beberapa berkas dari PT Eka Jaya Agung, ternyata telah digabungkan tagihan milik PT Developing Indonesia Prakasita ke dalam surat tagihan PT Eka Jaya Agung level 21 mall. Sedangkan PT Developing Indonesia Prakasita tidak pernah mendaftarkan tagihan kepada tim kurator. Sedangkan sisa tagihan berupa penalti, pengakhiran kontrak karena kepailitan menurut tim kurator tidak bisa diterima karena berakhirnya kontrak bukan berdasarkan keinginan debitur. Namun karena ada putusan pilot yang menyatakan perusahaan dalam keadaan pilot dan tidak dapat beroperasi karena PT Developing Indonesia Prakasita itu sendiri tidak mendaftarkan tagihan maupun memberikan kuasa kepada orang lain untuk mendaftarkan tagihannya, maka tindakan tim kurator tersebut sudah benar dan oleh karenanya terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon 3 PT Gagan Indonesia dalam keadaan pilot terhadap tagihan PT Eka Jaya Agung level 21 mall yang telah diverifikasi oleh tim kurator PT Gagan Indonesia yang dalam keadaan pilot pada tanggal 9 Agustus 2017 dalam hal ini beralasan dan dapat dikabulkan. Baik, untuk mengakhiri video kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari 3 analisis kasus yang telah saya sampaikan, bahwa dapat disimpulkan syarat untuk mempilotkan PT Gagan Indonesia telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang mana ada 2 syarat, yaitu yang pertama adanya 2 atau lebih kreditor, yang kedua adanya utang yang dapat ditagih dan telah jatuh waktu. Dari 2 syarat pilot di atas, PT Gagan telah memenuhi semua unsur. Maka dari itu dapat saya tegaskan
menegaskan bahwa PT Gagan telah pailit. Dalam pasal 113 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 atau Undang-Undang Pailit dan PKPU mengatakan paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan yang pertama, batas akhir pengajuan tagihan, yang kedua, batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besaran kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Maka dari itu, sesuai dengan bunyi pasal 113 ayat 1, hakim pengawas beserta kurator dan debitur sepakat batas akhir pengajuan tagihan yaitu 7 Juli 2017 yang mana keputusan pailit jatuh pada tanggal 24 Mei 2017. Dalam kasus ini sering sekali kreditur menagih utang berupa penalti akibat pemutusan kontrak yang ditolak oleh kurator karena menurut kurator dan undang-undang berakhirnya kontrak tersebut bukan karena kemauan debitur itu sendiri, melainkan karena adanya keputusan pailit. Maka dari itu, debitur pailit tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas penalti yang dipintakan oleh para kreditor yaitu PT Grand Indonesia sama level 21 Mall. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.